Niat ngekos supaya terhindar dari gangguan horor di ruko, ternyata malah digangguin dan diikutin sampai ke kosan juga. Bayanginnya sama kalian secapek apa aku sekarang dengan gangguan-gangguan ini. Dari video aku sebelumnya udah cukup jelas kalau gangguannya semakin lama semakin parah. Pertama-tama hari ini tuh aku udah nemu kosan yang dari kemarin aku cari, berharap tidak ada kejadian apa-apa lagi untuk kedepannya. Tapi ternyata itu semua hanya keinginan aku aja, tidak untuk kenyataannya. Untuk kejadian lebih lengkapnya tonton sampai habis ya. Hari ini juga tuh aku tuh mau langsung pindah kosan. Jadi sebelum itu ini aku mau prepare packing barang-barang dulu, kayak kemasin baju-baju, barang-barang dan lain-lainnya. Nah ini barang-barang aku udah aku packing semua. Total barang aku tuh semuanya ada 8 tas. Jadi kayaknya bakal 2 kali angkut. Soalnya aku pakai mobil online ya, bukan pakai pick up. Ditambah aku kekurangan tas. Nah ini mobilnya udah sampai. Aku mau lanjut berangkat ke kosan. Dari ruko sampai kosan itu perjalanannya kurang lebih 50 menit. Sampai di kosan, ini dia kosan aku. Udah lama ya gak ngekos. Ini bakal jadi tempat tinggal aku ke depannya. Ini kosannya lumayan murah ya, harganya di bawah 1 juta. Udah dapat lemari, meja, kasur, wifi, kamar mandi dalam. Habis beres-beres ini tuh aku langsung balik lagi ke ruko buat ngambil sisa-sisa barang aku. Tapi ternyata pas mau berangkat lagi malah hujan dong. Mana udah mau maghrib. Kalau udah maghrib mereka yang sering gangguin aku bakalan bermunculan semua. Makanya sebisa mungkin aku harus keluar dari ruko ini sebelum maghrib. Karena kalau mereka tahu aku mau pindah, gangguannya pasti bakal makin parah banget. Bisa-bisa aku dicegat, gak boleh sampai keluar. Makanya ini aku panik banget, hujannya belum berhenti, mobilnya belum datang juga. Ini hawanya makin gelap, makin merinding banget loh. Bukan apa-apa, sebenarnya aku udah biasa dengan gangguan-gangguan itu. Cuma kali ini aku takutnya ketahuan mau pindah dan dicegat. Tapi untungnya alhamdulillah aku bisa keluar sebelum maghrib. Karena untungnya tadi mobilnya datang lebih cepet. Nah akhirnya ini aku udah selesai semua pindahan. Barang-barang aku juga udah aku rapihin semua. Ini aku tinggal bersih-bersih, tinggal mandi, sholat dan istirahat. Tapi pas tengah malamnya aku udah tidur, tiba-tiba kebangun gara-gara ini. Kayaknya dia ngikutin aku ya. Buat yang belum tahu, ini tuh kiriman buat aku ya, bukan dari tempatnya. Jadi kalau aku mau pindah kemanapun kayaknya sama aja. Tuh, lihat. Ngilu sugan ke dia. Coba. Padahal nggak dikasih alamatnya, tapi ngilu ke dia. Terus gak lama ada bayangan kepala di balik pintu. Pas aku lihat nggak ada apa-apa.